Saya ingin menjelaskan satu hal, bahwa saya itu tidak punya channel lain selain ini. Jadi channel saya hanya ini, dan saya tidak pernah mengisi konten dimanapun, ya, selain di sini saja. Kalaupun sebelumnya ada mungkin pernah, tetapi sudah tidak lagi ya. Jadi kalau kamu mau ngomentari konten saya, ya berarti kontennya ini saja, ya, bukan di channel lain. Dan video saya hanya ada di sini ya. Kalau yang sebelumnya itu video lama ya. Saya sudah tidak pakai channel-channel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Kalian yang setuju, tidak setuju dengan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya tetap mendoakan. Kita tetap sepakat untuk saling mendoakan kebaikan dalam urusan dunia juga dalam urusan akhirat. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi, tepatnya hari Selasa, tanggal 27 September besok sudah memasuki tanggal 1 Rabiul Awal atau bulan Maulid. Kalau di kampung saya itu selama bulan Maulid itu setiap hari itu bisa 2-3 kali ada pembacaan sholawat berzanji dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Jadi di kampung itu ada semacam kelompok yang membacakannya itu setiap habis zuhur, ada yang setiap habis asar, ada yang setiap habis isya. Jadi per grup itu selama 1 bulan penuh. Ini kalau di kampungnya ada seorang Wahabi bisa stroke juga ya, bisa panas ya setiap hari maulidan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya orang-orang yang menolak maulidan itu selalu pertanyaannya adalah, Nabi pernah maulidan apa tidak? Mesti begitu. Jadi dia itu membuat definisi bid'ah bagi dia adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Jadi pokoknya kalau sudah tidak pernah dikerjakan Nabi, maka itu bid'ah. Begitu katanya. Padahal ada satu hukum dalam Islam ini yang mungkin Salafi Wahabi kurang menyadari. Sesuatu yang Nabi nyata-nyata meninggalkannya, tetapi kita malah wajib melaksanakannya atau minimal fardu kifayah. Ini pendapat 4 ulama madhab, yaitu ketika ada orang mati bunuh diri dan dia orang Islam ya. Jadi bukan orang non muslim. Jadi orang Islam mati bunuh diri, Nabi nyata-nyata tidak mau mensolati. Jadi dalam Sahih Muslim itu ada sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat bernama Jabir bin Samroh ya. Qala, Jabir bin Samroh ini berkata, Utiyan nabiyyu birajulin qatala nafsahu bimusakishah. Jadi Nabi dihadapkan kepada seorang laki-laki, atau seorang laki-laki didatangkan kepada Nabi di mana dia itu bunuh diri bimusakishah. Musakishah itu panah yang besar ya, atau ya senjata yang besar lah, bunuh diri dengan senjata itu. Falam yusolli alaihi. Ternyata Nabi tidak mensolatinya. Jadi Nabi tidak mensolati orang yang mati bunuh diri. Lalu dari ini bagaimana pendapat ulama madhab? Imam Nawawi menjelaskan dalam syarahnya bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu tetap hukumnya wajib atau fardu kifayah mensolati orang tersebut. Wa ajabu, dan mereka menjawab ya. Artinya menjelaskan bihadal hadis, dengan hadis itu. Artinya kan ini seolah-olah bertentangan dengan hadis tersebut. Maka mereka memberikan jawaban bahwasanya tarkun nabi as-sholata alaihi, Nabi meninggalkan bersolat kepada orang itu zajron linnasi ala fi'li mithlihi, hanya untuk mencegah agar manusia tidak melaksanakan itu. Wa shollat baqiyatus sahabati, dan faktanya sahabat-sahabat yang lain mensolatinya. Jadi Nabi memang tidak mensolati sengaja sebagai sanksi sosial atau sebagai declare, sebagai iklan ya, bahwa itu pekerjaan yang buruk. Saya tidak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan seperti itu. Jadi itu saja. Tetapi tidak lalu hukumnya orang mati bunuh diri itu tidak boleh disolati. Bahkan tetap wajib disolati, fardu kifayah. Artinya kalau tidak disolati sama sekali, maka sekampung itu berdosa. Ini pendapat 4 ulama madhab. Imam Ahmad yang berbeda sendiri pun tetap wajib, tetapi tidak boleh al-imam. Tidak boleh pemimpinnya yang sholat. Artinya seolah-olah ini direstui kalau pemimpinnya juga turun tangan. Maka tetap sebatas menggugurkan kewajiban itu disolati, maka sholat yang lain. Sholat alaihi sa'irun nas ya.
Dalam Majmu' Syarhul Muhadzabnya menjelaskan lebih detail bahwa 3 ulama madhab dan jamaahirul ulama ya, mayoritas ulama itu ya sama. Yusholla alaihi, dia disolati ya, tetap disolati selama dia masih seorang Islam. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu la yakfuru ahadun bil maksiyah. Tidak pernah seseorang itu menjadi kafir karena sebuah dosa. Dosa apapun. Membunuh, kecuali syirik ya, sudah lain ya. Maksiyah ini adalah selain syirik tentunya. Kalau sudah syirik ya musyrik loh. Selama bukan kesirikan yang dia lakukan, dosa sebesar apapun, tidak lalu dia menjadi keluar dari agama, sehingga tetap wajib diperlakukan sebagaimana orang beragama Islam, yaitu disolati. Ini hukum, Pak. Kaitannya dengan hal yang wajib. Gimana kalau ditinggalkan berdosa? Nabi tidak mengerjakan, tetapi berani-beraninya 4 ulama madhab itu mengatakan tetap wajib. Inilah cara memahami agama. Bukan hanya Nabi mengerjakan atau tidak, enggak sesederhana itu, enggak. Begitu juga hal-hal yang lain. Misalnya maulidan. Kamu selalu bilang Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i enggak maulidan. Imam Syafi'i mengatakan ma'uhdisa nau'ani atau kismani. Sesuatu yang baru itu ada 2 macam. Itu ucapan Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu punya tradisi yang juga tidak pernah dicontohkan Nabi, yaitu menghidupkan Al-Quran di bulan puasa. Membacanya sehari hatam 2 kali selama bulan puasa. Dimana kalau hari biasa sehari hatam 1 kali. Itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Tetapi itu kan lahu mustanadun fi syariah. Itu punya dasar dalam syariah apa? Membaca Quran sebanyak mungkin. Kan umum bacalah Quran sebanyak mungkin, sesering mungkin. Tidak dijelaskan oleh Nabi kamu baca sehari berapa kali. Enggak, makanya bebas. Begitu juga bersolawat. Mau kamu tentukan setiap bulan Rabiul Awal kamu mau baca solawat sehari 1000, ya silahkan. Ibnu Taimiyah malah juga mengajarkan seperti itu. Baca bacaan tertentu di waktu-waktu tertentu dengan jumlah tertentu malah ya. Jadi enggak ada itu definisi bid'ah kalau enggak dicontohkan Nabi berarti bid'ah, enggak begitu. Kecuali kalau bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah hanya secara bahasa. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ya di versi lain, kullu ma uhdisa walahu mustanadun fi syariah. Setiap sesuatu yang baru dan itu ada dasar secara syariat, falaisa bid'atin walau lam yujad fi sadril awal. Itu bukan bid'ah walaupun dulu tidak ada. Ya namanya baru toh tidak ada. Jadi inilah cara memahami agama. Bulan Maulid, apa yang kita lakukan dalam Maulidan? Bersolawat, bersodakoh. Saya tidak mau berpolemik tentang dalilnya, karena kamu selalu bilang dalil itu adalah dikerjakan Nabi atau tidak. Ya kalau kamu tanya Nabi mengerjakan atau tidak ya repot ya, repot ya. Kamu yang terjebak kepada berbuat bid'ah, yaitu mendefinisikan bid'ah itu sendiri. Padahal bid'ah itu adalah ma yukhalifu asy-syariah. Itu yang bid'ah dalam kacamata syariat, yaitu bid'ah yang secara mustalahah atau bid'ah secara syariat. Yaitu bukan soal barunya. Kalau barunya itu masih secara bahasa, tetapi nyata-nyata yukhalifu al-adillah asy-syar'iyyah. Bertentangan dengan dalil-dalil syariat ya. Jadi ini tidak perlu terlalu banyak kita berbicara tentang Maulid karena sudah terlalu sering orang bicara tentang itu. Semoga ada manfaatnya. Yang jelas, jangan selalu berpikir apa yang tidak pernah dikatakan Nabi itu mesti adalah bid'ah dan haram. Karena justru ada yang Nabi nyata-nyata tidak mengerjakan, malah ulama menyimpulkan hukumnya wajib tetap ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.